Road to Unity adalah dokumentasi perjalanan saya dan teman-teman Collaboration untuk mengunjungi para seniman dan musisi yang sudah berkarya lebih dari 20 tahun lamanya. Mereka adalah orang-orang yang begitu mencintai apa yang dikerjakannya, selalu memulai bergerak dari hati dari dulu hingga kini. Solo, Bali, Bandung, dan Jogja adalah 4 kota yang akan kami tuju untuk bertemu mereka. Dan kami berharap bisa bersama-sama bersatu untuk bangkit melewati masa pandemi melalui kolaborasi. Solo menjadi kota pertama yang membuka rangkaian perjalanan ini. Kami berkunjung ke rumah Barata Sena, seorang kriawan asal Solo yang sudah 20 tahun lebih berkarya dan namanya sudah mendunia. Menariknya, karya Pak Barata kali ini akan berkolaborasi dengan Mas Gondrong Gunarto, seorang komposer Solo, melahirkan sebuah bentuk baru pertunjukan. Karya lintas disiplin ini bukan hanya jadi pengingat bahwa kita bisa tetap mencari cara untuk produktif, tapi juga benar-benar bermanfaat untuk banyak pihak yang terlibat. Saya nggak sabar untuk memulai perjalanan ini. Selama jadi seniman, saya mengalami beberapa kali kesulitan ya dalam fase-fase tertentu. Kesulitan itu kan yang membuat kita menjadi kuat dan tangguh ya. Jadi tidak pernah menolak untuk bertemu dengan kesulitan-kesulitan itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Mas? Ini Petra. Pak, saya Sal. Ya, Kenal. Mau lihat kita. silakan, monggo. Iya Pak. Semuanya dibunyikan, termasuk baju-baju. Kaca ini akan digesek, jadi dia seperti biola. Ini alat pukulnya, pakai ini, yang baju. Iya. Oke. Semuanya bisa di start ya. Iya. Jadi emang ini tantangan buat saya pribadi dan teman-teman untuk bukan alat musik dijadikan musik, tetapi ini memang tantangan yang menarik buat saya. Jadi ini nanti akan saya jadikan kajon, Oh, semacam kajon. Jadi ada ini kan, nah, ini. Terus kaca ini juga nanti kita akan pakai stick dari karet gitu, dicari getarannya. Dan tentunya dibantu dengan sound juga. Kita kemarin sudah mencoba mencari-cari kemungkinan beberapa karakter bunyi udah kita dapat. ini juga ya Mas? Ya, ini nanti juga akan kita mainkan sebagai perkusi. Kursi ya. Nah, ya. Kemarin ini pemain sakuacinya mau masuk ke dalam ini, coba nanti di dalam kasih mic. Coba ininya gaung di dalam itu efeknya gimana gitu, lagi cari-cari. Jadi sulingnya sakuacinya dimasukin gitu. Oh, oke. Ini jadi kayak chamber gitu ya? Iya. Oke. Kemarin kita ini dikeroyok berenam gitu. 10. Iya, jadi ada orang. mic ditempel, coba kita mainkan ini. Ini satu kayu utuh ya Pak? Iya, Utuh satu gitu kali. ya? Iya. Tempat berapa? Orang. Karena di sarung kan rapi. Ya.
Satu, dua, Oke. Makasih ya. arah Udah asis foto. Gila mas.
Kayaknya sih sekarang udah gak resah. Karena udah terlalu capek untuk merasakan keresahan itu. Udah capek untuk meratapi keadaannya gitu. Ya memang ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan di situ. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa latihan bersama. Lebih banyak mikirin bisa ngapain ya. Dibanding kayak sedih ya pandemi atau kayak susah ya pandemi. Ya emang susah dan sedih gitu. Cuma gue mencoba untuk tidak terlalu lama larut memikirkan itu aja sih. Sekarang justru lebih ke mencari bentuk baru sih. Mencari bentuk baru dari apa keterbatasan ini gitu. Pandemi sebagai kesempatan untuk memaksa diri sendiri gitu. Menciptakan sesuatu yang beda gitu. Ya beda itu bukan cuma beda bentuknya, tapi juga beda caranya gitu. Karena kita harus belajar hal baru kan. Saya Baratasena, tinggal di Solo, Surakarta. Pekerjaan saya sebagai kriawan. Selama jadi seniman, saya mengalami beberapa kali kesulitan ya dalam fase-fase tertentu. Kesulitan itu kan yang membuat kita menjadi kuat dan tangguh ya. Jadi tidak pernah menolak untuk bertemu dengan kesulitan-kesulitan itu. Hampir semua orang di dunia kayu, di industri kayu, itu kan menganggap rayap itu sebagai musuh. Itu hampir 100% orang kayu berpikiran seperti itu, termasuk saya. Saya merenungkan kenapa saya harus menderita karena memusuhi rayap. Saya berpikir untuk mengajak berkolaborasi. Dan itu luar biasa, karena pahatan yang dihasilkan dari gigi rayap itu tidak akan bisa dilakukan oleh manusia karena detailnya. Itu spiritnya sebenarnya begini, bagaimana merubah racun menjadi obat, merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Di tahun 2017 yang lalu, itu saya pernah ingin membuat karya kolaborasi visual art dan musik perform. Awalnya itu. Jadi itu karya kolaborasi yang bukan tempelan, bukan karya seni sendiri, karya musiknya sendiri dalam satu event, bukan begitu. Tapi memang ketika dia tidak sedang dimainkan, dia pameran fine art. Tapi begitu dia direspon, dia berubah menjadi karya musik. Kebetulan juga ada collaboration itu, sehingga kemudian itu dimasukkan di bagian itu. Dan itu bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Maret saya ketemu Mas Roni, kemudian menceritakan tentang kemungkinan collaboration ini. Nah itu mulai mengajak beberapa orang untuk terlibat dalam pembuatan alat-alat musiknya. Inilah harusnya kolaborasi yang sebenar-benarnya. Bagaimana mempertemukan apa yang Pak Barata buat dengan apa yang Collaboration biasa lakukan. Mempertemukan antara kriya kayunya Mas Barata dengan musik yang bisa dibilang populer gitu, musik pop gitu kan. Yang dulunya mereka selalu tampil di public space yang ruang terbuka, mengundang banyak orang untuk datang melihat pertunjukan mereka, tiba-tiba sekarang semuanya ditutup dan mereka harus melakukannya secara virtual. Sangat senang, sangat bahagia karena mereka mendapatkan ruang kembali untuk melakukan pertunjukan.
sebaiknya kau jaga adalah dirimu yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu Saya Gondrong Gunarto. Saya musisi dan komposer gamelan kontemporer. Sebelumnya saya mencoba mempelajari bahwa kayu itu sendiri sebenarnya ada suaranya. Kita harus katakanlah manipulasi bunyi-bunyian ini. Kayu artnya Mas Barata ini yang kita mencoba mencari bunyi. Jadi kita mengutamakan artnya dulu, bentuk visual artnya dulu, baru kita mencoba mencari bunyinya. Tantangannya banyak tapi menurut saya ini tidak begitu sulit karena semuanya berpikiran terbuka. Ketika kita udah membuka diri tanpa batasan, saya pikir ini akan menjadikan sesuatu yang baru juga. Makanya saya nanya ke Mas Barata, kan karena ide penciptaannya Mas Barata tentang kayu ini keren sekali. Sebenarnya bisa diangkat ke konsep pertunjukan ini. Nah, Terus tadi juga Pak Barata ngomong kalau benda itu ditaruh ya udah jadi sekedar pameran visual estetik gitu. Tapi ketika itu dimainkan maka diberi nyawa musik tadi kan dan jadi pertunjukan yang berbeda. Itu nilai itu juga harus diangkat sih. Lagu sulung ini kan depannya Mas bikin pakai bahasa Jawa dulu, mantra-mantra dulu kan. Kemarin ada itu. Berarti kemudian lagu sulungnya itu sendiri lagunya baru ada di belakangnya toh. Nah betul. Setelah sulung itu akan ada beberapa cuplikan lagu lah ya, cuplikan lagu dari lagunya Sal, lagunya Petra, lagunya aku gitu. Cuman nggak mesti full song, tapi akan menjadi patahan-patahan aja dengan lirik yang satu konteks dengan keseluruhan pertunjukannya. Kita juga kepikiran untuk mungkin lagu klasik dari Solo, kayak mungkin seperti Bengawan Solo kah. Jadi waktu pertama diajak sebenarnya emang belum tahu apa-apa.
Dan alasan kenapa mau ikutan karena gue percaya orang-orang ini gitu. Gue tahu mereka mau melakukan sesuatu karena hal ini baik gitu. Pertama justru bingung. Tempat ini tuh kayak satu dunia yang berbeda yang nggak pernah ada yang aku temukan di Jakarta gitu. Jadi makin bingung tapi makin sadar bahwa ini adalah peluang kita menemukan hal baru. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika alat ini dimainin gitu tuh malah bikin makin semangat sih. Bingung pertama, bingung. Karena ini kan bukan alat musik yang saya kenal dan cara memainkannya pun saya nggak tahu. Waktu itu juga suaranya juga belum kebayang kayak apa kan. Pasti seneng banget gitu, apalagi belum pernah merasakan kolaborasi bersama dengan teman-teman etno musik gitu. Pak Barata membuat sebuah instalasi yang bisa dimainkan untuk menjadi alat musik. Jadi tingkat eksplorasinya sangat tinggi sekali dan seru banget. Cintai dengan sepenuh jiwa. Hanya dirimu lah yang aku puja. La 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 la
kita mempersiapkannya relatif cepat gitu. Dan dengan jarak acaranya juga relatif cepat. Tapi ternyata itu tidak menjadi kendala yang terlalu menakutkan ya. Justru semua orang jadi bergerak sangat cepat gitu ya. Semua orang jadi bergerak sangat efisien, efektif. Bermain instrumen yang sebenarnya bahkan bukan instrumen gitu, ini adalah karya gitu. Main instrumen yang kita sendiri nggak pernah ketemu instrumen ini sebelumnya gitu. Komposisi musiknya itu dari bunyi-bunyi yang dihasilkan. Ada PR ketiga lagi adalah menggabungkan dengan teman-teman yang notabene populer. Kendalanya sebetulnya lebih ke waktu. Waktu yang sempit ini bagaimana memanfaatkan setiap momennya itu menjadi momen belajar untuk mengeksekusi musik dan pertunjukannya, itu sih. Membuka persepsi terhadap bagaimana musik itu seharusnya berbunyi. Bukan lagi tentang bagaimana memainkannya dengan benar, tapi bunyinya itu harus harmonis dengan satu dan yang lainnya. Ya semoga bisa menikmati karya dengan versi lain gitu. Apa yang biasa kalian sudah dengar, ini versinya akan berbeda dan yang jelas saya merasakan magisnya lebih besar di sini. Riwayatmu kini sadari dulu jadi perhatian seni. Musim tak seberapa airmu di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung Gunung Seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke itu perahu. Riwayatnya dulu kapal datang selalu naik itu kau melihat aku bagai nirmala, tak pernah ada yang bisa, tak pernah ada yang bisa. Kau hiraukan
sisi gelap hidupku, tak pernah ada yang bisa, hanya kamu yang bisa meredamku. Ku benamkan wajahku penuh di telapak tanganmu yang wangi, dan terbuka
pandemi itu justru mengajarkan kita dengan cara yang luar biasa tentang ini semua. Sekarang mau tidak mau kita harus belajar membangun eko komunal. Semoga Collaboration selalu mempunyai spirit yang sama seperti ini sih. Mudah-mudahan semangatnya sama, semangat untuk bisa memberikan sesuatu sama orang-orang luas. Ini perlu, ini sangat perlu, dan justru di era pandemi ini apa yang kita lakukan akan bisa berdampak positif, akan bisa ditangkap orang bahwa ya kita tetap tidak boleh berhenti berkarya gitu. Jadi dengan berkolaborasi, kita akan berkumpul bersama-sama dan bangkit bersama-sama melalui itu. Bangkit dengan semangat, bangkit dengan excitement, bangkit dengan sukacita gitu ya. Dari keterpurukan, dari tidurnya gitu.